maklum soalnya udah ke Habib, udah ke Ustadz, ya kan apa apa sih yang spiritual juga, ya kan udah ke mana-mana gitu kan Alternatif. alternatif ya kan. Terus udah lelah ya makanya udah ujung-ujungnya dokter. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Gonggo Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Bujang santuy, Bujang ini Bujang bijak. jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton sampai habis. Halo Bujang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, Gimana puasa lancar? Lancar, lancar. Lancar versi kita ya. lancar aja lah pokoknya lah. Pokoknya yang penting ibadah jalan, sholat jalan ya. Iya. Penting sholat. Heeh. Ada kabar apa nih? Kabar-kabar nih Bujang bijak teman-teman kebanjiran katanya nih. Iya. Banjiran ya? Banjiran. Kok pakaiannya pada basah, pada hanyut, obatnya hilang ya. Iya. Itu udah diurus ya. Udah. Alhamdulillah. Nih sekarang oke ya. Tema syuting kali ini peran penting caregiver untuk ODS. Gue baca dulu ya. Pengalaman ODS nih tentang Ya. caregivernya nih kita sendiri nih ya. Ya. Yang bisa kasih pendapat yang Yang insya Allah related bisa gitu ya. yang real pokoknya gitulah. Selain perawatan medis, ODS juga membutuhkan dukungan dari orang terdekat. Orang terdekat dapat memberi kasih sayang dan mendukung penderita skizofrenia dengan memotivasi, membantu mengenali gejala, hingga menyiapkan perawatan dengan psikiater atau ahli kejiwaan. Peran inilah yang diambil oleh caregiver orang dengan skizofrenia. Caregiver itu apa sih? Caregiver adalah sebutan dari pendamping orang dengan skizofrenia yang datang dari keluarga orang terdekat ODS. Mereka melakukan peran untuk merawat atau mengasuh ODS dalam kesehariannya. Jadi caregiver nih, kita ngomongin caregiver nih. Kebanyakan sih ya dari kita ibu ya kan. Nih, Bapak. jawab dulu pertanyaannya nih. Seperti apa pola perawatan yang dilakukan oleh caregiver dari masing-masing bujang? Bujang Tri jawab. Pola perawatan. Perawatannya ya kalau aku ya disuruh minum teratur karena yang minum obat yang bawa obat aku sendiri ya kan. Yang megang kamu sendiri ya. Terus ya ibu waktu dulu sih ya selalu nganterin aku ke dokter ya kan, psikiater ya kan. Tapi sekarang sih udah alhamdulillah aku sendiri sama Sendirian, istri ya. juga bisa sama istri juga bisa. Gitu. Istrinya kebetulan pernah sama istri juga. Gitu. Orang dengan masalah kejiwaan juga ya. Iya. Bipolar? ODS juga. ODS juga ya, istrinya. 20. OCD ya? OCD. Ya. Kalau Bujang Santuy, pola perawatannya gimana? Kalau gua awal-awal skizofrenia, pertama yang ngajak atau yang nemenin bapak ya, atau ayah. Terus lama-lama suruh sendiri berobatnya. Akhirnya berobat sendiri. Terus orang tua juga ngerti gitu, sakit ini harus minum ini. Terus kakak juga alhamdulillah ngerti juga gitu. Jadi ya hampir keluarga tahu lah penyakit saya begini gitu. Kalau misalnya saya nggak minum obat bisa halusinasi, terus susah tidur, cemas, gelisah, terus nggak nyaman. Habis itu akhirnya ya orang tua saya akhirnya cuma ngasih tahu aja diminum obatnya gitu biar bisa istirahat atau bisa tidur gitu. Tapi dulu ada kendala nggak? Apa sih maksudnya? Ada kendala nggak kamu? Gue dulu nih. Gue pola perawatannya, kalau gue ya dulu emang awalnya dari kakak gue konsul. Yang sangat-sangat memperhatikan tuh kakak gue di atas gue langsung ya. Dia galak lagi, dia bilang lo tuh skizofrenia, lo harus minum obat seumur hidup katanya gitu. Pola perawatannya tuh ya pagi
Waktu itu diingetin minum obat, malam diingetin minum obat. Terus sebulan sekali diingetin konsul. Terus diingetin jangan tidur malam-malam, jangan begadang, kayak gitu aja pola perawatan. Kalau bujang bijak, Ya bokap tuh tadinya ngontrol gitu, sebelumnya tuh ngontrol tentang obat-obatan juga apakah minum enggak gitu, juga diingetin juga gitu. Tapi sekarang kadang paling sepenuhnya udah dipercaya saya gitu, bisa nanganin gitu, obat tuh bisa diminumnya gimana, jadi mandiri gitu, ya, mandiri. Tapi kalau Dulu ngeyel, dulu ya. obat-obatan itu kayaknya gimana gitu, gak penting lah. Soalnya kan ada waktu itu di website juga aku pernah baca gitu kan, obat depresi itu menghilangkan pola ingat gitu. Jadi ya waktu itu berpikir obatnya apa sih buat lupaan gitu. Itu karena Itu. lo baca teks itu gitu. lo Nyari di Google. berpikir bahwa lo lemot itu karena obatnya menurunkan tingkat aktivitas berpikir Betul, gitu. betul, iya. Supaya lo nggak overthinking. Oh gitu. Supaya lo nggak overthinking ditekan ya. otaknya. Jadi emang perasaan kita lama orang enggak, menurut gue itu hoax menurut gue. Hoax ya. Kalau awal-awalnya sih saya sih ini gitu nggak ngeyel gitu, cuma yang ngeyel tuh udah malah keeper saya gitu, ngeyel bahwa pengobatan tradisional tuh bisa menyembuhkan, tapi saya lebih condong ke medikal atau belum sadar dokter kalau gitu. dulu ya. Belum teredukasi dulu ya. Edukasi juga. Ya. Dari saya juga gitu yang edukasiin ke orang tua juga gitu, ke caregiver saya ataupun ke kakak saya gitu. Alhamdulillahnya aku ya bisa pola pikirnya berubah lagi bang. Waktu minum obatnya, tapi jarang waktu dulu tuh jarang gitu loh. Aku mengadaptasinya ya. Alhamdulillah sampai sekarang karena ada edukasi dari KPSI juga, dari orang lain juga yang pengalaman di ODS juga gitu loh. Ya berbalik arah. Kendalanya Bujang 3D, kendala yang dihadapi pendamping dari masing-masing bujang dalam merawat kalian sebagai ODS. Mereka ada kendalanya ya karena ODS itu mereka juga belum paham bener gitu mengenai ODS ya kan. Karena emang edukasi tentang ODS itu kan ada juga tersendiri ya kan. Dari emang diri terus ya memang ada edukasinya juga gitu ya, perlu edukasi juga ke caregiver juga ya kan. Itu sih kalau aku kendalanya. Saya sih alhamdulillah gitu, kalau misalnya pakai BPJS saya alhamdulillah bisa gitu, tapi kalau misalnya untuk berobat mandiri gitu memang sangat berat kendalanya di situ mungkin gitu. Gitu. Tapi kan semua BPJS kan. Iya BPJS cover semua ya. Kayak kemarin gitu kan pihak BPJS yang obat hanyut itu nggak ditanggung gitu, nggak bisa gitu katanya. Sendiri berarti pakai harus mandiri gitu. Tapi untungnya ada kebijakan dari Paskes 1 memberikan obat tapi dosisnya beda gitu. Karena obatnya beda. Cuma ya tersedia di puskesmas itu ada beberapa obat doang gitu yang khusus buat di puskesmas, emergensi lah katanya gitu. Bapak saya senangnya racik gitu, diracik karena apa? Karena banyak obat gitu kan, dulu masih pertama-tama Skijo gitu ya, banyak obat kira-kira lebih hampir 5 gitu, 6 gitu, makanya diracik gitu supaya nggak lupa, diracik gitu. Biar gampang ya. Diracik, jadi ditumbuk, digabungin, dibentuk di kapsul. Kalau gue pernah waktu di rehab disuruh waktu itu disuruh sama ibu kan, udah obatnya dikurangin aja, kebanyakan seember bulan. Kalau gue di rehab, udah minum obat, bujang ini minum obat, gue taruh di bawah lidah tuh, udah, pas perawatnya pergi gue bangku aja. Tapi itu cuma sekali sih, gue akhirnya menyadari bahwa kadang bisa nyulitin untuk kayak gitu. Iya, tentu kayak gitu. Emang menyulitkan lagi pernah gitu ya. Kita kan kuliahnya juga lama kan seperti itu kan. Iya, kalau saya sih pernah gitu ngakalin obat karena kerja gitu ya. Akhirnya ngakalin obat, biasa minum satu butir, saya potek tuh biar besoknya bisa bangun pagi. Kalau misalnya nggak dipotek bisa siang maunya, siangnya terus mager gitu, banyak minum obat mager, sampai kerja aja kayaknya lemas gitu. Pas
akhirnya habis itu saya berobat sama dokter, katanya nggak apa-apa kalau yang obat tidur nggak apa-apa gitu. Hipotek. Diturunin dosisnya sama dokter sih. Obatnya. Alhamdulillah habis diturunin ya pas tidurnya merasa kayak keganggu lagi, dibalikin lagi ke dosis awal. Dosis awal akhirnya beradaptasi lagi kan. Kayak gitu kalau gua sih. Oke. Merawat orang dengan skizofrenia membutuhkan energi yang tidak sedikit, diperlukan pengetahuan mengenai gangguan skizofrenia, rasa empati, dan tentunya dukungan ekonomi. Tentu kondisi ini akan mengganggu aktivitas caregiver dalam bekerja, bersosial, dan membagi waktu untuk merawat pasien. Ketidakseimbangan ini membuat caregiver cenderung mengabaikan kesehatan fisik dan jiwa mereka sendiri. Nah, nih, apa yang dilakukan caregiver para bujang dalam memahami gangguan skizofrenia? Mereka ngapain nih untuk memahami lo? Mengerti lah, misalnya kita kerjanya lambat atau tidurnya terlalu tinggi atau terlalu siang bangunnya gitu. Ya. Terlalu lama. Kalau bapak saya Kalau dari gue sih dari dokter, kadang kalau nggak dari dokter paling lihat di Google gitu. Ini obat ini fungsinya buat apa, dosisnya berapa, kayak gitu aja sih. Kalau dari saya, orang tua saya sama kakak saya tuh saya ngedukasiin gitu. Kadang suruh apa? Lihat YouTube gitu, YouTube atau kakak saya juga sering YouTube, saya share YouTube kadang-kadang gitu. Saya kirim ke YouTube gitu tentang edukasi. Iya. Dari YouTube, dari media sosial gitu. Ya kalau jadi ngertiin gitu, jadi tadinya kan kalau misalnya tidur mulu nih dia marah-marah kan, sekarang karena mungkin udah sering YouTube gitu, nonton YouTube, jadi dia maklumin gitu. Kalau orang tua saya ya udah maklum, soalnya udah ke Habib, udah ke Ustadz, ya kan, apa sih yang spiritual juga, ya kan, udah ke mana-mana gitu kan, alternatif ya kan. Terus udah lelah, iya, makanya udah ujung-ujungnya dokter. Udah akhirnya nggak tahu apa-apa tengah skizofrenia tuh. Ya udah nggak apa-apa lah, silakan aja, udah jalan aja udah. Yang penting minum obat, udah teratur, udah lelah gitu. Kalau orang akhirnya teredukasi, akhirnya setelah berbagai macam cara dilakukan nggak berhasil, akhirnya balik lagi ke medis ya, ke dokter ya. Kalau gue yang dilakukan caregiver gue dalam memahami skizo, kakak gue tuh googling ya, googling di internet, nyari-nyari tahu kenapa sih adek gue kayak gini kok, menarik diri dari lingkungan, nggak mau keluar kamar. Akhirnya dia googling, ini nama penyakitnya skizofrenia. Akhirnya kakak gue googling lagi, nemu KPSI, dan dia datang ke KPSI itu ngobrol sama Pak Bagus. Iya, adik kamu tuh skizofrenia, penyakit kejiwaan berat, katanya gitu. Ya gitu sih, jadi googling sih. Googling, yes, kalau Iya, kalau itu sekarang sih dari zaman udah canggih ya gitu ya. Kalau zaman dulu kan masih jadul. Udah masih nyari-nyari dulu. Iya, masih mulai pas KPSI bergerak gitu. Jadi mulai di situ udah mulai tahap berapa tuh udah kemajuan gitu. Dari Facebook, kadang-kadang dari YouTube gitu udah gitu bisa gitu. Kalau dulu kan kayak saya bipolar gitu belum ada gitu. Kayak perkumpulannya juga nggak ada, komunitasnya juga nggak ada dulu. Apa saya yang kurang gaptek bagaimana ya? Kayak sih belum ada gitu dulu itu pas saya itu gitu. Ngedukasiin juga memang saya sendiri juga pas bipolar, ngedukasiin juga sendiri juga. Saya lebih percaya kepada medis gitu, medis bukan ke alternatif gitu. Memang orang tua saya dulu alternatif condongnya gitu. Ya, gue juga pernah tuh sampai nyari-nyari ke Depok, ke pelosok Depok, nyari obat skizo herbal katanya. Ini herbal juga ya, ini bisa nih Pak katanya. Ini istri saya skizofrenia, minum ini terus
udah nggak kelihatan kalau dia tuh pernah penyakit skizofrenia katanya. Bokap gue cenderungnya emang dulu herbal. Pernah ngomong ke gue gini, udahlah obatnya dari dalam diri kamu sendiri, nggak usah minum obat. Gue setuju lagi gitu. Benar, gue udah sempat seminggu nggak minum obat, tapi kira gue ingat lagi omongan kakak gue, lo tuh harus minum obat seumur hidup. Penyakit itu namanya skizofrenia, gangguan jiwa berat. Akhirnya gue minum lagi. Nah terus bagaimana tanggapan kalian? Apa yang harus dilakukan caregiver dalam menangani ODS yang masih sulit diatur, terutama dalam obat atau minum obat? Gimana tuh yang masih sulit ODS-nya? Pendapat kalian? Kalau pendapat gue sih obat itu vitamin gitu. Terus juga buat menghilangkan halusinasi, delusi, emosi. Terus ya seperti kita. Ya memang saya anggap juga mau obat-obatan kayak buat bipolar atau skizo dari dulu tuh memang dianggapnya vitamin otak gitu. Iya, vitamin otak gitu untuk pemulihan otak gitu. Tapi gue dalam mencapai pemikiran bahwa obat itu vitamin otak tuh lama loh. Dulu gue merasa berat banget gitu minum obat. Berpikir jadi lambat, gerakan jadi lambat, dan ternyata baru-baru akhir-akhir ini gue menyadari bahwa itu tuh supaya lo tuh nggak overthinking, nggak terlalu banyak berpikir. Dulu bikin lambat otak lo. Kayak gimana ya? Bengong gitu. Afeksi data, jadi kayak merasa nggak menarik gitu. Ya kayak saya jadi boring juga. Deh gitu. Dosis saya juga ditinggiin juga kadang-kadang juga jadinya kayak bengong aja gitu, nggak bisa buat mikir juga. Mau mikir langsung puyeng gitu, ada ngantuk tidur dan kalau aku ya gara-gara dengar suara-suara yang bikin pusing. Nah, itu dia tuh bikin pusing. Kadang kalau buat mikir juga kadang langsung pusing langsung. Kita berpikir langsung wah pusing nih, gimana kita harus minum obat gitu kan. Kita harus ngilangin rasa pusing itu gitu loh. Sekarang gini, sebelum minum obat emang kita berpikir lancar, gerakan ringan. Tapi overthinking, mikir terus. Skizofrenia itu kalau tanpa obat, mikir terus bergerak, apalagi gue skizofrenia paranoid ya, ada kecenderungan agresif. Jadi gerakannya tuh bertenaga gitu. Nah, setelah minum obat, lo dibikin nggak banyak berpikir, jadi agak lemot. Dan lo dibikin nggak banyak energi, jadi bergeraknya pelan. Lo sekarang lo bandingin nih ODS nih, lo mendingan dulu berpikir terlalu banyak sama gelisah, atau setelah minum obat jadi nggak terlalu banyak mikir dan gerakan juga nggak agresif. Menurut gue sih yang kedua gue sukanya gitu. Kalau minum obat itu ya gimana ya, tekanan juga, ada takutnya tekanan jadi banyak berpikir gitu. Kalau banyak istirahat kan tidur, buat itu bawahnya ngantuk gitu. Gitu. Jadi kalau yang bandel-bandel gitu sih gimana ya? Alasan yang bandel ya. Pernah nggak sih kalian kayak lu tidur mulu gitu kayak? Iya pernah gue. Pernah gitu. Tapi bangunnya siang-siang mulu, terus sono nyuci, sono olahraga kayak gitu. Dipengaruhin, bilang pengaruh obat gitu. Pengaruh obatnya efeknya ngantuk gitu. Jelasin gitu. Efeknya tuh lemes gitu, badan tuh lemes. Ada saya edukasi juga gitu, jelasin ke orang tua gitu. Ada yang take control gitu. Enggak sih, malah lemes aja gitu Pita. Kayak lu nggak berdaya gitu. Mikir nggak bisa, gerak pun lambat. Tapi itu lebih mending menurut gue daripada lo overthinking sama agresif. Itu jauh lebih mending. Jadi kalau masih sulit minum obat, lo bandingin aja sebelum sesudah minum obat. Menurut gue sih lebih mending sesudah minum obat. Dan gue menjalani itu 7-8 tahun tuh gue. Lemot dan mager gitu, itu lama. Gue nggak tahu itu karena obatnya belum cocok atau emang harus dijalanin seperti itu prosesnya. Dan setelah gue ganti obat, alhamdulillah mikir lancar, gerakan pun enak gitu. Ini mungkin sabar aja buat ODS yang masih sulit minum obat. Jalani aja dulu, yang penting pulih dulu, nggak usah mikir
aduh gue kerja apa nanti dulu itu, yang penting pulih dulu, baru nanti bisa kerja, bisa ibadah, udah Nyari enak ya. cewek. Hah? Nyari cewek juga. Nyari cewek pulih dulu. Nyari cewek, lo udah pulih belum sekarang? Belum. Ya, jadi belum nyari cewek dong. Iya. Itu malu kita masih kosong. Bosan, pernah gue ada masa-masa, ya Allah ini kok bosan banget tiap hari minum obat 2 kali sehari. Tapi itu karena caregiver gue galak ya, kakak gue tuh galak. Gue takut, gue minum terus ini. Nah, gimana tuh kalau ODS yang bosan gitu? Yang bosen jalani aja deh, saran gue tuh jalani aja, itu anggap aja vitamin buat otak, menurut kata Bujang Santuy tadi, itu vitamin buat otak lo, biar lo nggak overthinking, biar lo nggak gelisah. Emang efeknya jadi malas mikir, malas gerak. Jalani aja dulu, bilang ke dokter lo, dok udah lama sih minum obat kayak gini kok masih mager, masih lemot sih dok. Insya Allah mudah-mudahan di-adjust nanti obat lo. Tapi jangan semaunya gitu, obat dipotek-potek atau Jangan, gitu. ikuti dosis dari dokter. Si dokter dan juga aturan pakainya gitu. Ya. Dosisnya berapa gitu. Orang yang mengalami gangguan skizofrenia hingga masuk ke fase stabil dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu kesabaran ekstra dalam menangani kondisi tersebut. Beban pengasuhan terhadap orang dengan skizofrenia sangat berdampak bagi seseorang caregiver dan pada akhirnya bisa menimbulkan depresi. Namun depresi yang dialami caregiver bisa berkurang jika caregiver memiliki sumber daya personal, sosial, dan religius yang memadai. Nah, tanya lagi nih, buat Ujang, adakah dukungan anggota keluarga yang lain dalam membantu caregiver seperti apa saja? Moral atau finansial, ada nggak tuh? Dari keluarga besar lo? Ada, dari kakak juga ada, dukungan finansial juga ada. Finansial ada ya, alhamdulillah ya. Saudara ya. Atau malah menjerumuskan? Kalau dari saudara ada, dari tante-tante juga ada. Dukungannya juga ada. Udah kerja aja yang benar gitu, paling itu dikasih saran ya kan. Kalau gue dari saudara gue kebetulan guru BP, bilang ke nyokap gue, Bu, itu si Bujang ini itu skizofrenia, bawa aja ke psikiater. Dia pertama kali nyaranin tuh, gue psikiater pertama kali. Oh, dukungan moral, finansial kakak gue insya Allah alhamdulillah bantu waktu gue direhab. Itu para patungan buat direhab ke gue, buat gue direhab. Lo ada nggak dukungan moral? Moral caregiver ada, bapak gue ada gitu, dari bapak gue, dari kakak gue tuh ada, tapi yang sangat berperan aktif mah dari komunitas ini, KPSI juga gitu. Paling benar. Edukasi ya. Iya, edukasi juga. Dan juga peer support, saling saling sharing, saling berbagi gitu. Berbagi pengalaman kita di juga. peer support. Caregiver kan bisa bukan dari keluarga juga bisa kan ya? Bisa kan dari teman atau dari itu bisa juga. Terus, apakah kalian merasa terganggu dengan aturan-aturan yang dibuat oleh caregiver dalam merawat kalian? Gimana Bujang Santuy? Terganggu nggak? Ada aturan-aturan yang mengganggu nggak nih lo dalam merawat lo? Ada sih, paling kalau biasa minum obat gitu kan, tidurnya yang lama gitu. Terus kakak suka ngasih tahu atau orang tua suka ngasih tahu. Itu aja sih yang merasa terganggu. Kalau gue nggak ada sih. Kalau gue dilarang ngerokok. Pola tidur sama. Paling dilarang ngerokok. Dilarang ngerokok di rumah. Kita berat ya, skizo itu berat ya kalau nggak ngerokok ya. Susah kita, susah. Dilarang ngerokok di rumah. Pola tidur juga, masalah rokok juga kadang-kadang. Rokok biasanya. Pola tidur. Duit dibakar-bakarin. Ya benar. Rokok juga gitu. Itu kan bakar duit itu katanya. Buat apa sih katanya gitu kan. Kita agak sebal tuh karena kita skizofrenia kalau ada rokok, aduh susah. Ada sih memang ada skizofrenia yang nggak ngerokok pun ada. Jadi kita di sini semuanya perokok berat nih kita nih. Gue nggak begitu berat sih. Cuma kalau lagi pengen mood pengen ngerokok. Rokoknya dikasih batu gitu maksudnya. Berat. Ya. Teman-teman, kali ini kita iklan dulu. Ada live pack.
apotek modern, kepercayaan Anda. Silakan. Lifepack, solusi berobat kamu, bikin semua jadi mudah. Berobat jadi lebih cepat dan aman. Obat dan suplemen lengkap, jaminan ORI dan BPOM, diawasi apoteker bersertifikat. Konsultasi dokter lebih gampang, gratis via WhatsApp atau aplikasi. Tebus obat sesuai arahan yang diberikan. Tinggal tunggu obat dikirim ke rumah. Berobat jadi lebih praktis dimanapun kamu berada. Dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nikmati juga layanan berobat di Gerai Fisik Lifepack. Jakarta di area Manggarai dan Cakung. Bandung di area Cicendo. Surabaya di Jalan Raya Manyar. Jadi lebih tenang selama proses penyembuhan. Gak perlu pusing cari obat. Serahin aja semuanya ke Lifepack. Pengen konsultasi? Chat langsung ke WhatsApp Lifepack atau unduh aplikasi Lifepack di HP kamu. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Dalam proses merawat ODS, seorang caregiver tentu akan dihadapkan situasi yang tidak mudah, mulai dari beban objektif seperti biaya perawatan atau pengobatan dan kebutuhan sehari-hari ODS, hingga beban subjektif seperti perasaan sedih, cemas, hingga depresi. Kondisi masing-masing penderita skizofrenia berbeda-beda. Banyak juga orang dengan skizofrenia yang belum dikatakan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, membuat orang dengan skizofrenia membutuhkan pendamping dalam mengambil keputusan. Nih, jadi masih banyak yang belum bisa mandiri, guys. Pertanyaan lagi ya. Bagaimana tanggapan dari caregiver kalian mengenai diri kalian yang belum dikatakan mandiri sepenuhnya? Lo udah dibilang mandiri belum sama caregiver lo, sama orang tua lo? Belum sih. Kalau gue juga belum. Belum ya? Belum menghasilkan belum yang sih, buat kebanyakan. kita kebutuhan sehari-hari. Ya, Banyak income ya, kita income. belum punya Iya, income belum punya yang pekerjaan tetap. stabil ya, Finansial income. Jangan tetap gitu, belum bisa mandiri gitu. belum bisa mandiri ya. Iya. Oh, Kadang-kadang pernah gue juga, nih ada lamaran nih, coba deh lu masukin lamaran ke sini gitu. Kalau disuruh saya gitu sudah kan, udah bosan bujang ya. Bosan ngelamar-lamar, gimana? udah bosan. Lu Suruh kontak umur ya. ini tetap umur. Umur. Terus juga paling disaranin sama kakak sih itu mendingan usaha lagi gitu. Usaha. Sama orang tua gue juga bilang begitu sih. Lebih baik dagang atau wirausaha gitu. Bebas, nggak diatur ini itu. Karena penyakit saya gitu. Kerjanya bukannya semakin semakin Meningkat baik baik ya. atau meningkat, kadang suka bosen gitu, jenuh gitu. Usaha di Kalau usaha Kalau dagang udah apa bilang gitu, dagang, Bang. misalnya dagang takoyaki, terus atau dagang apa-apa gitulah. cilor. Itu sih karena tangan gue tremor ya, dibantu kakak saya cuman bantu sekedarnya aja gitu. Misal itu, cuman sekarang udah enggak ya. enggak, karena yang beli gitu ini minim. Akhirnya beli ya, banyak customer ya. dimakan buat sendiri. Iya. Ya lah, kalau dagang ya pasang surut. Kadang kita bisa ya dapat uang lebih banyak atau dapat income lebih banyak, pendapatan rugi atau gimana. Kadang rugi, kadang untung, nggak tentu, bisa ditebak. Gambling. Kalau gue pernah disaranin, udah bujang ini loh, buka warung aja deh katanya. Ini ada tempat nih di rumah saudara, cuma di daerah Narogong sana Bekasi. Akhirnya gue buka tuh beneran tuh, oke, gue turutin caregiver gue buka di sana, dikasih modal sama kakak gue, orang kelontong. Cuma ya itu, gue nggak ada mau kosan di sana, nggak ada dapat kosan. Akhirnya gue udah mundar-mandir, bolak-balik condet Narogong. Karena jauh banget, cuma bisa buka 4 hari dalam seminggu. Dan itu bertahan cuma 3 bulan. Paling nggak gue udah
menuruti apa omongan caregiver gue, perintah mereka, gue suruh buka warung, gue buka warung. Dan itu dulu penghasilannya sehari 100.000 tuh katanya sih udah lumayan untuk warung yang baru buka katanya gitu kan. Tapi ya karena nggak nemu kosan, gue capek akhirnya tutup warungnya gitu. Gue sekarang sih ya kegiatannya ya ada ini buat besi dari las listrik, pagar, teralis, itu. kanopi. Iya, gitu. bisa Sekarang bidang jasa gitu, kegiatan-kegiatan. teknik ya. Tapi kata ibu saya harus bareng temen juga gitu loh. Kita dibantuin temen, kita membantuin temen gitu, seperti itu. Kata ibu suruh itu harus berdampingan. Kayak setim motor ya. Iya, kasih motor juga sama Bujang Santuy ya kan. Harus berteman juga gitu. Nggak harus sendiri gitu loh. Nggak, maksudnya ya kita jangan sendiri gitu loh. Harus kita bisa tukar pikiran juga, tukar pendapat, juga sharing-sharing juga ya kan. Biar nggak cemas. Biar nggak cemas juga. Dukung buka usaha. Ya, ajak teman gitu. Udah berjalan berapa lama? Ya udah alhamdulillah ya. Tapi ini baru. Kalau dulu iklan-iklannya sih udah hampir setahun untuk yang las listrik gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah tetap bulan Juli ada nih. Bulan Juni ada. Ada apa? Ada proyek. Ada proyek. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau di Steam Motor sih udah setahun. Steam udah setahun ya. Iya, udah setahun. Ya. Nah, lagi pertanyaan yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan ODS yang sudah stabil untuk membantu dalam keluarga? Hal apa yang kalian lakukan untuk setidaknya mengurangi beban caregiver? Apa nih yang jelas finansial kali ya. Finansial. Lo udah bisa membantu keluarga dalam finansial? Belum kan, ini kan ditanya apa? Pertanyaannya kan apa kan? Yang ini bisa bantu Keluarga. Oh, di rumah. apa aja udah. Yang untuk mengurangi beban caregiver. Ya kayak bantuin ini aja apa? Apa ya? Cuci baju, nyuci piring, cuci baju, lampu, ngepel, bersih kamar, bersih rumah. Ya, sama terus obat nggak usah disuruh-suruh lagi. Ya, sama juga. Ke psikiater nggak usah diingetin lagi. Ya, sama. Gitu. Ngurus-ngurus rumah, beres-beres gitu. Terus juga kalau masalah finansial ya, yang penting buat diri sendiri dulu, baru ke orang tua gitu. Nanti insya Allah ya kalau udah gitu. Udah penghasilannya udah agak lebih, kita sih cita-cita kita gitu ya, bantu orang tua. Sama semua gitu kan. Iya. Orang tua kalau udah dibantu lah. Penting buat kebutuhan diri sendiri itu udah senang gitu. Kakak juga cukup buat kebutuhan sendiri juga udah sangat senang gitu. Kalau caregiver saya. Oke, kemudian selain keluarga, pendamping atau caregiver, dukungan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan akses layanan kesehatan jiwa yang memadai juga diharapkan terpenuhi dan semakin ditingkatkan. Dan juga kehadiran komunitas kesehatan jiwa di tengah masyarakat juga sangat penting dalam membantu dan memudahkan keluarga dan orang dengan skizofrenia mendapatkan edukasi, pengetahuan, sekaligus juga menghadirkan tempat yang aman untuk bertukar informasi mengenai masalah gangguan jiwa tersebut. Dukungan pemerintah nih, kita ngomongin dukungan pemerintah nih. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian sebagai ODS dengan kehadiran komunitas kesehatan jiwa seperti KPSI gitu? Tanggapan mengenai komunitas kayak KPSI gimana? Tanggapan komunitas itu sangat, ya itu membantu supaya support, ke saling edukasi gitu, saling mengingatkan kalau udah minum obat belum gitu. Gitu. Menurut gue nih bagus banget ya KPSI ini. Iya. Jadi dulu tuh banyak keluarga yang masih bingung. Ini anak gue kenapa? Ini anak kok tingkahnya aneh. Sampai ada yang ekstrim, bugil di tengah jalan. Bingung nih keluarga nih, penyakit apa ini? Dan seperti yang udah gue baca-baca, KPSI ini membantu keluarga-keluarga seperti itu mengedukasi bahwa anaknya tuh mempunyai penyakit kejiwaan dan bisa pulih gitu. Jadi ada semacam angin segar gitu ya buat para keluarga caregiver dengan adanya KPSI ini mendapatkan edukasi soal penyakit yang dialami oleh anggota keluarganya.
Menurut lu gimana Bu yang satu KPSI perannya apa di dalam kehidupan lu? Banyak perannya. Pertama, kita bisa sharing edukasi tentang skizofrenia. Terus kedua, ada syuting-syuting Kongko Bujang Iya. atau acara-acara lain gitu. Sosialisasi lah untuk sama Bersosialisasi, interaksi. terus sama menambah pengetahuan, wawasan, terus punya teman-teman yang sama-sama penyintas skizofrenia gitu, yang sama-sama memahami. Dan juga diingatkan juga ya KPSI juga kan punya banyak usaha ya kan, seperti sayur lodeh ya kan, terus Wahana, Wahana Express ya kan. Itu juga aku teredukasi juga tuh, manfaatnya ada tuh, karena kita jadi terdorong untuk perusahaan apa sih buka usaha baru seperti Wahana atau warung lodeh itu gitu loh. Jadi terdorong lah, termotivasi gitu, terinspirasi lah gitu. Menginspirasi. Ya, KPSI itu menginspirasi banget. Jadi gue juga jadi ada kegiatan gitu di KPSI. Gue masukin sosial media, ngedesain carousel buat Instagram soal mental health. Terus kalau ngobrol sama foundernya Pak Bagus Utomo tuh dapat insight-insight baru gitu kan. Dapat masukan-masukan dari Pak Bagus. Penyakit ini tuh skizo tuh kayak gini, bisa pulih, mungkin nggak sembuh tapi bisa pulih. Jadi ada optimisme gitu dalam diri gue bahwa penyakit gue ini bisa bukan curable ya, pulih gitu, bukan disembuhkan tapi pulih gitu. Gimana menurut lu gimana KPSI Bujang? Ya, sangat ini ya melatih sosialisasi gitu, melatih interaksi. Kita berkumpul sama teman-teman yang senasib gitu. Senasib ya, jadi merasa ada temannya ya. Iya, ada temannya yang hidup kita nggak sendirian loh. Nggak sendirian loh, ada yang seperti saya, ada yang di bawah saya, ada yang di atas saya. Jadi perbandingan itu nggak dari bawah, setara lah gitu, dari nggak dari atas dari bawah. Jadi memandangnya jadi sama gitu, sama. Dan kalau kita memandang lebih kan jadinya kan apa itu kemarin tuh ya, gitu. Oke, terus apa harapan kalian untuk pemerintah mengenai pelayanan kesehatan jiwa? Apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan BPJS dan obat-obatan lengkap gitu. Terus BPJS di cover seumur hidup gitu. Ya. Terus kita sharing ke dokter-dokter ya seenggaknya agar kita bisa stabil. Kalau saya sih pos mayor gitu. Apa tuh? Pos mayor itu kalau tiba-tiba ada bencana gitu, itu di obat-obatan misalnya hilang atau bakar ataupun hanyut gitu, ada rekomendasinya untuk obat itu bisa ditanggung gitu. Selama ini kan nggak bisa ditanggung gitu. Cukup misalnya mengcover 1 bulan ya, 1 bulan itu. Tapi kalau misalnya itu hanyut pos mayor atau hanyut atau kebakar atau itu nggak bisa diganti gitu, bisa di cover gitu. Selama ini kan nggak bisa gitu. Pengalaman baru-baru ini. Iya, baru-baru ini pengalaman banjir yang bijak ini mengalami kebanjiran. Obat-obatnya itu terhanyut gitu. Nah, dia mau ngurus lagi ke rumah sakit, ke puskesmas dulu, nggak dikasih sama puskesmasnya ke rumah sakit. Kenapa gitu? Kan ini darurat kan. Pakai BPJS tuh nggak bisa gitu, tapi harus mandiri gitu. Harus mandiri, kan itu memberatkan gitu. Mohon maaf gitu kalau misalnya gitu. Nah, terus obatnya dikasih sama puskesmas, bukan sama vaskes lanjutan seperti biasa gitu. Kenapa ini kan keadaan darurat, seharusnya pemerintah ada empatinya dong gitu kan, puskesmas gitu. Pos mayor kan itu kan hal-hal yang terduga juga gitu. Terduga ya. Kayak misalnya atau hilang atau hanyut itu kan ya, masa kalau hilang mesti kayak KTP gitu ke kepolisian dulu atau apa gitu kan gitu. Gitu. Iya, akses gitu. Gitu ya. Iya, kalau pes mayor gitu, jadi pes mayor kayak kecelakaan atau kan hilang atau kebuang nggak sengaja atau bagaimana gitu, bisa tercover juga masih BPJS, tapi sekarang ini nggak bisa gitu.
Pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk caregiver kalian setelah selama ini sudah merawat kalian? Tuh, Bujang 3D, pesannya buat caregiver yang udah merawat diri lo selama ini. Pesan gue sangat berterima kasih ya kan. Alhamdulillah disyukuri aja ya kan. Apa yang emang ada pada diri ODS ODS ya kan. Itu ya pesannya ya berterima kasih lah gitu lah. Ya, berterima Iya. kasih. Intinya berterima kasih ya Iya, udah berterima merawatnya. kasih. Bujang santuy. Kalau gue sih buat caregiver udah banyak memberikan Bantuan. motivasi, semangat, terus saling mengerti keadaan skizofrenia itu apa gitu. Terus banyak-banyak terima kasih lah udah mengerti kekurangan dan kelebihan saya gitu. Dan juga mengerti waktu-waktu misalnya saya lagi relapse atau lagi depresi, mereka ngerti dan juga ngerti penyakit skizofrenia juga. Udah itu. Ya, itu aja. Banyak-banyak terima kasih lah. Gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua gue dan kakak gue udah mendukung pengobatan gue. Semua dilakukan untuk kebaikan bersama juga gitu, bersama kebaikan keluarga besar gitu kan. Itu sih gue mau berterima kasih, banyak banget berterima kasih. Bijak. Kalau gue sih terima kasih juga kepada orang tua atau caregiver saya ataupun caregiver teman ataupun yang sama pecintas juga, ucapan terima kasih gitu, walaupun bantuan finansial, materi ataupun moral gitu, sangat berterima kasih banget gitu. Oke, sekarang berikan pesan untuk orang dengan skizofrenia yang masih berjuang nih, yang masih sulit nih, gimana nih pesan lo? Tetap semangat. Yang masih merasa mager, merasa lemot. Tetap semangat. Itu di Facebook yang KPSI rata-rata gitu kan. Iya, gue mager sih, gue lemot, kenapa sih obatnya bikin gue gini-gini. Yang tadi udah gue jelasin tuh ya, daripada lo overthinking sama banyak tindakan agresif, mendingan lo tenang dulu. Yang penting lo pulih dulu aja gitu. Iya, masih banyak kok teman-teman kita sama-sama, kita jangan berkecil hati Jangan gitu. berkecil hati, banyak yang senasib penanggung kayak dan kita di sini bisa nih. Kita bisa rutin tiap minggu syuting, tiap minggu ngumpul, kita bisa kok. Lo juga pasti bisa, tenang aja. Yang penting lo jalan dulu pengobatan, jangan skip obat, jangan bolong-bolong, jangan mengurangi dosis tanpa pengetahuan dokter, gitu aja sih yang masih berjuang. Semangat! Semangat, tetap jangan mudah putus asa, dengerin kata dokter, dan juga jangan lupa konsul sebulan sekali. Dan kalau konsul lu bilang ke dokter, dok, kondisi saya sekarang nih seperti ini dok, tidur udah bisa, suara-suara udah hilang, udah nggak marah-marah lagi, udah nggak sensitif banget lagi, udah nggak gampang tersinggung. Gitu. Lu bilang ke dokter lo. Intinya ya harus eksplor diri ya, berjuang lah, terbuka lah. Tapi dokter juga tahu loh tentang diri kita loh tanpa kita berbicara gitu. Iya, karena mereka udah pengalaman tahunan. Tapi kita tentu harus terbuka juga mas. Gitu. Kita harus ngomong. Iya, memang harus ngomong. Tapi kadang juga bisa memahami juga gitu dari gerak tubuh atau kita dari contoh kayak tremor gitu kan masih dilihat dari itu bisa dari cara langsung begini atau dia ngeliat gerakan tremor atau ngeliat dari mata atau tatapan gimana gitu, ada gitu, ada rumus-rumusnya saya nggak bisa pelajarin juga. Jangan lupa kalau obat itu vitamin, dokter itu. Jangan lupa obat itu vitamin ya. Obat itu anggap aja vitamin buat obat otak ya. Itu aja. Membantu kok beneran. Menurut kita nih di sini obat itu sangat membantu ya nggak? Iya. Terus juga obat juga selain obat juga kita juga rasa sosialisasi dikit-dikit. Ya. Terus jangan lupa banyak gerak. Kalau bisa lo olahraga. Jalan kaki setiap pagi 1 kilo 10-15 menit deh. Iya 1 kilo lah. Iya segitu tiap hari tuh. Kalau bisa lo banyak gerak, jangan diem aja. Itu membantu kok. Gua dulu juga gitu. Gue mikir
coba dulu gue banyak gerak gitu ya, mungkin nggak secara parah ini efek samping obatnya gitu kan. Jadi banyak gerak, jangan malas, lawan rasa malas itu, emang berat banget, sumpah berat. Ya, Oke. nurut juga sama caregiver juga. Sama caregiver, karena caregiver mau yang terbaik buat lo, supaya lo sembuh, supaya lo pulih gitu kan. Oke, di sini ada buku Tentang lebih dekat dengan skizofrenia. Ini dari buku isinya soal penyakit skizofrenia, dimulai dari definisinya apa, Erlangga, penyebabnya apa dulu, penyebabnya apa, simptomnya apa, gejala-gejalanya apa, cara penanganannya seperti apa, keluarga harus bertindak seperti apa. Di sini lengkap bukunya. Ini disusun oleh tim dokter dari Universitas Airlangga dengan editornya Dr. Lilik Juari, Dr. Azimatul Karimah, dan Dr. Ivana Sajogo. Harganya 60.000 aja. di Galeri KPSI, Di toko Galeri KPSI, di Shopee, dan di Tokopedia. atau Ini bestseller. beli aja di atau langsung Langsung datang ke datang kantor ke KPSI di Jalan Jalan Bulu, Condet, Gang Buluh, RT 7 RW 16 nomor 84 di depan RPTRA Cililitan. harganya berapa tuh? Harganya 60.000 aja, murah. Banyak banget yang bisa diambil dari sini. Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia? Scan Me. Mau tahu lebih banyak dukungan KPSI dengan berdonasi? Scan Me. Pokoknya para bujang atau ODS yang pengen ngasih kritik atau saran atau Komentar. masukan buat kita, komentar. apapun kita terima. Ayo dong, komentar dong kalian dong, Iya, supaya kita makin maju maju juga, kalian juga makin teredukasi gitu kan. dan kita bisa pulih bersama-sama. Amin. Oke, saatnya mengatakan jargon kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.